Assalamualaikum, Mbak Prof. Bambang. Waalaikumsalam, Prof. Suara saya udah bisa kedengar belum, Prof. Imam? Dengaran, Pak. Ya, oke. Ini udah saya share informasinya, tapi kita nunggu sekitar 5 menit lagi ya, Prof. Bambang ya. Iya. Baru berapa orang nih, 4 ya? 4 ya. Kalau Prof. Bambang udah berapa kali? Ini kan ceritanya di RPTM itu dulu kan yang istilahnya hibah fundamental, hibah bersaing itu kan ya? Iya. Oh. Ya, semua sudah lewat lolos terus sejak tahun 91 aku, Prof. Sejak belum di UMY. Hibah bersaing, hibah fundamental dulu awalnya dari hibah dosen muda istilahnya. Dulu pemula. Ya, pemula. Terus hibah bersaing. Tahun berapa ya? 2006 atau berapa itu dulu? Itu awalnya 91, Prof. Jadi saya sebagai waktu di dosen di Semarang, di Untak Semarang, terus sampai pindah ke STBPD Jateng, masih mendapatkan hibah bersaing, kemudian di STBPD Jateng lanjut masih hibah bersaing dan apa ya, MP3I kalau nggak salah. Oh, terus kemudian, ada istilah hibah fundamental. Beda, MP3 itu Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia. Oh ya, Master Plan MP3EI itu ada dulu ya, hibah itu ya. Penelitian strategis. Yaitu dulu yang kompetitif 250 juta waktu itu. Wah ya, jadi kan sudah pernah dapat itu, yang kompetitif itu? Sudah semuanya. Ada di UMY kemarin yang agak kedodoran di 2000 berapa ya? Kemarin 2019 terus COVID itu. Itu aku kan multi use itu pengabdian dan penelitian. Ya ngayai beberapa itu. Ya punya saya, punya istri saya, punyanya teman istri saya, terus punyanya Telkom. Itu kan kadang-kadang kan itu diskusnya kan gitu. Jadi nanti kalau misalnya tembus, saya kadang-kadang masih ngawal itu. Jadi beratnya di situ. Ya. Kemarin dampingi punya istri saya kan bersamaan waktu itu kan tembus 4. Jadi istri saya, temennya ada 3. Itu yang terapan kemarin, terapan sama fundamental. Jadi tembus. Jadi yang seperti itu. Ya punya saya sendiri ya kebetulan kemarin barengan tembus. Ya ini tahun ini saya malah kayaknya kurang bagus proposalnya, kurang ada persiapan. Jadi tahun ini baru zong aku nih, Prof. Imam. Jadi kalau persyaratan yang relatif agak perlu persiapan kira-kira apa? Anggo mitranya segala itu ya. Ya, yang paling berat itu nanti adalah di kalau UMY sebenarnya sudah lumayan ya dari capaian-capaian itu karena kita ada substansi. Substansi itu nanti kayak kerjasama dengan mitra itu misalnya berapa publikasinya kan gitu dengan mitra luar negeri misalnya. Nah, itu yang akan membuat nilai kita akan turun itu di situ. Terus buku ajar yang pernah diterbitkan berapa. Nah, nanti clue-cluenya akan saya sampaikan dulu di saat aku review, saya sampaikan biar semua paham. Karena kalau langsung saya tancap gas kayaknya agak berat. Nah, ini ya mungkin saya akan kirimi dulu pretest dulu ya Pak Imam ya. Pretest biar salah nggak apa-apa. Pokoknya yang penting di sini nanti post testnya kan yang ada peningkatan yang paling bagus itu, Bro. Nanti pretestnya itu ya salah-salah tidak apa-apa. Yang penting
isi dulu ya, tak kirimin pretest dulu. Nah ini pretest saya kirim Prof Imam, minta untuk di-share ya. Nah itu soalnya diisi apa? Dijawab semuanya nggih. Tidak untuk tanda tangan karena ini mungkin bisa kita mulai ya, Prof Bambang. Nggih, sakit. Baik ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang saya hormati, khususnya kepada Prof Bambang Jatmiko yang saya hormati, serta saudara semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jadi hari ini Pusat Studi Ekonomi, Bisnis dan Bangunan ya kerjasama sama Magister Ekonomi kita melanjutkan aktivitas kita ya sebagai salah satu pusat keunggulan ya di bawah Lembaga Riset dan Inovasi UMY LRI mengadakan workshop penelitian. Sebelumnya kita sudah mengadakan rangkaian kegiatan workshop kaitannya dengan aplikasi dan metode penelitian. Ya. Terakhir kemarin beberapa hari yang lalu kita mengadakan workshop penelitian tentang SROI, ya, Sustainable Return on Investment. Bagaimana mengukur aktivitas CSR, ya, sehingga bisa mengetahui dampak secara kuantitatif dari kegiatan CSR itu. Nah, ini menarik kemarin itu. Yang menyampaikan dosen dari UGM, ya, Visipol, Pak Renaldi, ya, Pak Renaldi, ya. Itu alhamdulillah pengalaman beliau itu bisa menghasilkan banyak skopus. Ya. Dan itu juga menarik juga, misalnya nanti kalau dikaitkan dengan topik kita tentang hibah di RPTM, itu bisa untuk menjadi salah satu gagasan untuk diajukan dalam hibah di RPTM. Jadi hari ini kita akan mendengarkan ya pengalaman Prof Bambang Jatmiko, ya. Beliau ini dosen prodi akuntansi yang masuk dalam jajaran Pusat Studi Ekonomi, Bisnis dan Bangunan yang sudah berapa kali ya sukses mendapatkan hibah di RPTM. Ya. Jadi sebenarnya hibah di RPTM ini sudah sejak lama ya, seingat saya sejak tahun 2006 gitu ya. Dulu ada namanya hibah dosen muda, hibah bersaing, hibah fundamental, hibah buku ajar, ya, hibah referensi, hibah seminar internasional dan sebagainya. Kalau kaitannya dengan penelitian ada hibah kompetensi, hibah kompetensi strategis, bersaing, MP3EI dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan mendengarkan pengalaman, tips, dan juga apa-apa yang harus kita lakukan ya untuk bisa mendapatkan hibah bersaing ini. Jadi lumayan ya, nilainya bisa sampai ratusan juta ya. Nah ini makanya ini mahasiswa Magister Ekonomi dan juga staf dari Magister Pusat Studi ini bisa untuk pembelajaran. Jadi nanti kalau kita mau mengajukan proposal untuk hibah bersaing ya yang nilainya bisa sampai di atas 100 juta ya. Itu akan sangat baik. Nah, jadi berdasarkan pengalaman ya, itu paling tidak ada dua aspek ya untuk kita bisa lolos hibah di RPTM itu. Pertama, aspek administrasi ya. Administrasi. Sebagus apapun gagasan ide, tapi kalau administrasinya itu enggak sesuai dengan template ya, sesuai dengan panduan, sesuai dengan ketentuan ya detail ya. Jadi ini makanya nanti kita akan mendengarkan kira-kira apa saja ya secara administrasi
agar supaya kita bisa lolos untuk IBAH di RPTN. Ya. Dan yang kedua adalah aspek substansinya. Kira-kira ide apa, isu-isu apa, tema-tema apa yang sekiranya punya kans besar untuk bisa lolos. Nah, jadi dua hal ini ya. Pertama aspek administrasi ya, yang kedua aspek substansinya. Dua hal inilah yang akan menjadi faktor ya yang menentukan. Di samping juga reputasi dari peneliti. Jadi peneliti yang sudah punya roadmap penelitian ya, sudah punya beberapa output baik itu buku ajar dan sebagainya, pengalaman-pengalaman itu juga sangat menentukan ya. Nah itu saya kira begitu ya, sekedar sambutan. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Prof. Bambang Jatmiko ya yang hari ini bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, dan juga terima kasih pada saudara semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya kira demikian. Untuk selanjutnya monggo Prof. Bambang Jatmiko bisa menyampaikan materinya. Iya, monggo Prof. Oke, saya numpang share dulu nggih. Ini kok tidak bisa. Sekedap, Prof. Imam saya tak. Sebentar, di mana? Ini kok nggak bisa. Prof. Imam, saya dikasih kesempatan untuk share PPT, Mas. Oh, iya. Iya, Mas Sadat, Prof. Bambang dikasih untuk host untuk bisa Prof. Bambang kok sudah bisa? Kayaknya sudah bisa ya, Prof. Saya sama Ani. Oke, saya. Adminnya. Coba, sudah kok, sudah di. Sebentar. Kok nggak bisa? Gimana, bisa nggak? Saya sekedar tak buka dulu. Tak bisa ya. Harusnya gimana? Share ya, di share ya. Share terus masuk di screen window ya. Iya, layar jendela itu. Iya. Share langsung screen window, Bro. Kok tidak mau buka? Nggak bisa buka, langsung buka, Mas. Bisa enggak ini? Saya udah buka tapi kok tetap Nah, tunggu, Prof. Tunggu. Nah, sudah muncul. Sampun. Sampun. Ini sudah bisa diterima? Iya, Mas. Anggur guru wis. Sudah, Mas. Mas sadar sini, Mas. Sampun. Sampun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dan aliyada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari pagi yang cerah ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi. Alhamdulillah. Pagi ini saya diberikan amanah tugas untuk menyampaikan ya tip and trik menembus IBAH dikti dari pengalaman saya. Saya Bang Jatmiko juga sebagai reviewer nasional di DRTPM Dikti sejak 2010 ya. Sehingga apa yang telah saya lakukan adalah karena pengalaman yang saya
lakukan berkali-kali, pernah sebagai penulis proposal tidak lolos 3 kali di 2091 itu. Kemudian saya coba untuk mencari buku pedoman yang benar. Ya, akhirnya saya bisa tembus sekali sebagai hibah pemula, kemudian 2 kali hibah pemula, kemudian saya naikkan ke hibah bersaing, ya, kemudian hibah fundamental, ya, kemudian hibah PTOPT, ya, terapan, kemudian hibah-hibah lain seperti hibah MP3I, kemudian hibah-hibah termasuk hibah bidang keilmuan, kemudian bahkan hibah yang terakhir kemarin adalah kedai reka itu yang ada di dikti yang baru dan diubah menjadi beberapa hibah. Nah, Bapak Ibu semua, karena ini pemula, nanti izinkan saya memberikan beberapa hal tip bagaimana kita bisa tembus hibah dikti. Ya, biayanya memang agak kompetitif sekali sehingga Bapak Ibu semua harus bisa dilakukan dengan cara yang smart, yaitu membaca pedoman yang benar dulu, ya. Prof. Iman yang saya hormati dan juga pimpinan Magister Ilmu Ekonomi UMY yang saya banggakan, mahasiswa, mahasiswi Magister yang saya banggakan. Ini saya tidak tahu apakah Prof. Imam ini memberikan tipnya untuk bagaimana menembus hibah tesis magister atau hibah karena UMY di posisi skim kita ini di dikti itu adalah mandiri. Ya, mandiri itu dananya antara 15 miliar sampai 35 miliar waktu itu, ya. Artinya itu harus diambil melalui proposal yang baik, ya. Kalau proposalnya jelek, ya dana tersebut tidak akan bisa diambil. Maka ini kompetitif sekali. Nah, Prof. Imam, saya mohon info, ini akan digunakan untuk pertama, satu, apakah proposal hanya untuk mahasiswa untuk 2025 nanti, tesis magister atau hibah fundamental atau terapan. Prof. Imam mohon info. Prof. Imam. Assalamualaikum. Mahasiswa bisa mendengarkan suara saya kah? Bisa Pak. Prof. Bisa, Imam Pak. masih ada di tempat? Prof. Imam, ini oke. Karena ini kan ada tesis untuk mahasiswa, ada fundamental, ada terapan, ada kedai reka, ada keilmuan. Nanti tesis saja, ya. Baik. Karena yang punyanya Mas Hafiz itu ada tim, memang timnya mahasiswa. Yaitu tembus, terapan, dan fundamental. Monggo. Mohon info, berarti ini mahasiswa nggih? Mahasiswa magister nggih? Mohon info. Oke. Baik, saudara semua, mahasiswa yang saya banggakan. Jadi tadi Prof. Imam memberikan untuk ke arah bagaimana menembus tesis magister di DRTPM Dikti, ya. Dari Direktorat Riset dan Teknologi Pengabdian Masyarakat Dikti berharap bahwa program dan rencana kerja DRTM Dikti adalah membangun sinergi dan kolaborasi perguruan tinggi menuju Indonesia unggul. Itu harapannya pimpinan di Dikti itu. Nah, kemarin ini ada hibah pemula,
boleh dikatakan itu ada hibah fundamental, ada hibah terapan. Nah, ini totalnya ada hibah tesis magister. Ini totalnya kemarin tahun 2024 itu 16.000 proposal. Ya, jumlah reviewer kita 555, ya termasuk Prof Miko ya di situ. Jumlah proposal per review ini bervariasi sesuai bidang, nanti akan dinilai sesuai kepakarannya. Nah, ini kemarin diseleksi tanggal 3 sampai 17 Mei 2024, satu proposal akan dinilai oleh 3 reviewer. Jadi perlu saudara pahami, ini saya cerita saya sebagai reviewer dulu, tetapi informasi penting untuk Anda. Nah, saudara semua, anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi, magister ekonomi yang saya banggakan. Nah, ini saya akan sampaikan di tahun 2024 kemarin jumlah proposal yang tembus paling banyak adalah IPB ya, negeri ini, UGM, Universitas Andalas, Unpad, Unair, Unhas, ITS, UI, UNS, UPI, UB, UNES, Undip, UNY, USU, ITB, UM, USK, UNP, UNESA. Ini ya sampai yang terendah adalah UT ya, 19. Ini negeri. Nah, untuk pendanaan yang lolos riset di DRTPM Dikti 2024 ini untuk perguruan tinggi Muhammadiyah, UMY urutan ke-3. Nomor 1 mana? UAD, UMS, UMY, Unima, UMSU, UM Makassar, UMM, UMP, Purwokerto, Wahamka, kemudian Mohon izin, UMJ. Prof. Ya. Untuk tampilannya masih WA atau PPT ya, Prof? PPT. Ini sekarang masih WA, Prof. Oh, nggak ada yang komunikasi. Sebentar ya. Sebentar ya. Nah, tadi katanya bisa. Oh, bentar, Prof. Apa saya tak keluar dulu ya? Saya coba untuk Ya, mungkin. tak ulang ya. Saya tak ulang, mohon maaf ya. Berarti masih Tampilan WA, Prof. WA. Iya, betul. Saya tak keluar dulu kalau begitu. Prof. Oh ya, jadi betul lagi aku ya. Oh. Oh, tetap nggak bisa. Mohon maaf Mas yang Mas. ini nggak bisa nggak bisa akses sih. Saya nggak bisa memasukkan PPT itu. Iya, Mas, ora iso ngono, Mas. Jendela. Oh, ini udah. Sebentar. Ya, coba Prof. Mudah-mudahan bisa ini. Ini di sini. Kalau ini gimana, sudah bisa? Coba. Ya, sudah, Prof. Sudah ya? Sudah, Prof. Oke, matur nuwun. Saya lanjutkan. Jadi ini tadi informasi dari Dikti 16.000 proposal, reviewernya 555 termasuk saya. Jadi per review itu per proposal akan dinilai 3 reviewer ya nanti. Nah, ini informasi aja supaya Anda paham, dan jumlah dari yang menerima hibah ini terbanyak IPB, UGM, UNAN, Unpad,
Unair dan Unhas ya. Ini negeri. Nah, kalau perguruan tinggi Muhammadiyah terbanyak UAD 142, UMS 140, UMY 63. Nah, ini sudah termasuk tesis magister ini ya. Saya lanjutkan. Slide-nya belum gerak, Prof. Hah? Kok bisa? Sudah saya gerakkan nih. Ini sudah bisa gerak belum? Ini malah hilang, Bro. Hah? Malah hilang. Hilang. Atau ada yang gimana ini? Kok bisa? Saya ulang lagi ya. Ini hilang berarti? Iya, hilang. Kenapa ya? Saya ulang lagi. Ya. Kok bisa hilang-hilang terus ini jendela? Sebentar, kok hilang-hilang terus, kenapa ini? Kalau ini bisa enggak, Mas, Mbak? Bisa dilihat? Bisa, Prof. Halaman pertama. Sudah. Oke. Ini mau saya slideshow yang anu. Ini bisa kelihatan belum, Prof Imam? Bisa enggak? Sudah, Prof. Bisa? Sudah halaman 1 tapinya nggak gerak-gerak. Oh, gitu. Oh, enggak gerak, Prof. Prof, langsung mana aja, langsung lah ini lah gitu aja. Kalau gini bisa? Satu gitu aja, Prof. Gini bisa? Slideshow aja, Prof. Slideshow aja. Bisa, Prof. Bisa. Tanpa saya slideshow gini bisa ya? Oke, gitu aja, Prof. Oh gitu, ya udah. Kalau bisanya gini ya berarti kita pakai gini aja ya. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa jumlah 16.000 proposal se-Indonesia. Kemudian terbanyak jumlah proposal tadi sudah saya sampaikan negeri adalah dari IPB, UGM, UNAN, UNPAD, UNER, UNHAS ya. Kemudian UAD ini perguruan tinggi untuk Muhammadiyah ini kita urutan ketiga, UAD, UMS, UMY. Sehingga ini saudara semua diminta dipicu untuk menambahkan ya jumlah proposal kita nanti. Kemudian ini saya akan coba untuk sampaikan ke saudara bahwa kita ini sudah masuk klaster utama, klaster mandiri, mohon maaf ya. Jadi UMY ini sudah masuk klaster mandiri, sudah cukup lama. Nah, apa yang dinilai yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian, publikasi, kekayaan intelektual. Maka ini saudara harus juga paham nanti supaya tahu kenapa seperti itu. Nah, saudara semua, kemarin saya ditugasi kurang lebih hampir 100 ya. 100 proposal itu penelitian, disertasi doktor, penelitian, dosen pemula penelitian, tesis magister penelitian, fundamental penelitian, terapan, dan juga penelitian kerjasama luar negeri. Ya. Jadi itu yang jumlahnya cukup banyak yang saya review. Nah, saudara semua, ini saya akan coba langsung aja ke materi karena ternyata pesertanya ini mahasiswa, sehingga ini sekilas info aja saya sampaikan. Saya akan langsung ke contoh aja nanti setelah jadi UMY ini posisinya ada di mandiri, saudara semua, sehingga skemnya skem mandiri. Nah, ini saya tidak akan berikan ke saudara karena ini untuk dosen harusnya. Nah, ini mulai nih ya.
Apa yang akan dinilai nanti prinsipnya dari tesis magister ya adalah pertama saudara semua akan pahami tentang kualitas penelitian kita ya yang pertama. Kedua tentu akan bisa kita lihat dari rekam jejaknya, urgensi, metode, referensi. Nanti harus ditaati betul kalau Anda ingin tembus dikti nanti. Dan aturan-aturannya dari buku nanti saya akan kirim ke Prof. Imam untuk saudara semua. Nah, ini yang akan nanti pertama kali dinilai dulu ya, supaya Anda paham. Nah, karena Anda pasti akan menggandeng oleh dosen Anda masing-masing, maka rekam jejak yang relevan ini akan menjadi satu catatan apakah pada posisi nanti nilainya tinggi atau tidak. Pertama, kriteria penilaian yaitu publikasi kekayaan intelektual buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal. Nah, kalau pembimbing Anda ini belum punya nilainya 0 pasti ya. Nah, ini akan membuat proposal kita akan rendah. Kalau seperti Prof. Imam mungkin bisa saja antara 2 dan sampai 4 atau lebih besar dari 5. Ini kita akan lihat di situ nanti oleh reviewer. Kedua, nanti akan dilihat juga relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal. Nah, nanti misalnya saja kok ada finance, nah misalnya finance, kemudian akuntansi, nah misalnya akuntansi, disuruh pembimbingnya adalah Prof. Imam, itu nanti dikatakan tidak relevan. Yang pas adalah Prof. Imam tentang masalah ekonomi, ya masalah bisa saja tentang green economy, tentang masalah pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu mungkin ilmu ekonomi yang pas adalah orang. Nah, nanti judul-judul itu juga harus sesuai. Nah, nanti saya kasih contoh, tapi tidak sesuai bidang ilmu yang ada di saudara semua. Nah, jumlah kolaborasi publikasi internasional bereputasi ini untuk siapa? Ketuanya, yaitu pembimbing Anda. Nah, kalau kurang dari 10 ya nilainya nanti pasti akan diakumulasi. Nah, kalau misalnya nilainya lebih dari 50 nanti ya nilai itu akan tinggi sekali. Kalau hanya 10 sampai 29, 30 sampai 39 kolaborasi berarti itu nanti akan diakumulasi nilai berapa rekam jejaknya nanti. Nah, saudara semua, pastinya rekam jejak ini ada hal yang harus kita lihat. Pertama, terkait penelitian dasar, penelitian terapan fundamental. Nah, ini nanti itu poinnya beda-beda, maka ini skornya juga beda-beda nanti. Nah, kalau misalnya untuk saudara seperti penelitian tesis magister itu juga akan posisinya yang berbeda. Nah, ini nanti saudara akan yang kedua dari proposal Anda, urgensi penelitian ini nanti juga akan ditanyakan. Yaitu tentang apa? Proposal Anda, ketajaman perumusan masalah. Pertama, tidak tajam, nilai di paling rendah, kurang tajam, nilai dan nilai tajam. Nah, itu nanti oleh reviewer. Kalau misalnya kok tidak tajam, kenapa kok tidak tajam? Nah, nanti pasti akan nampak nanti di proposal, nanti akan saya tunjukkan. Kedua, inovasi pendekatan pemecahan masalah. Misalnya, apakah proposal tersebut inovatif, kurang inovatif atau tidak inovatif? Misalnya kurang inovatif berarti nilainya di tengah-tengah. Karena ini poinnya yang menetapkan dikti sehingga saya tidak paham betul nanti akan keluar nilai berapa ya, nanti akan dapat nilai berapa dikalikan. Nah, ya skornya itu ibaratnya
kalau pengen tembus harus di atas 70 ya, di atas 70. Kalau di bawah 70 ya sudah ngalamat, berarti nilai Anda sudah masuk kamar yang tidak dilanjutkan nanti. Ketiga, state of the art dan kebaruan. Nah ini nanti dia mana? Di sitasi. Ya, sitasi akan dilihat, oh ini 10 tahun terakhir. Ini harus hati-hati. Karena kadang-kadang saya pun juga kadang-kadang sudah kepepet, sudah masukkan. Padahal di sini dinilai. Banyak penelitian serupa, penelitian belum banyak dilakukan. Menggunakan pendekatan baru, itu nanti dari rujukan Anda itu akan dinilai. Yang keempat, akurasi peta jalan. Ya, roadmap punya enggak? Ini roadmapnya ketua, roadmapnya pembimbing Anda. Kalau tidak, ya sudah nilai bawah. Ya. Kalau ada roadmap peta jalan, ya misalnya tidak ada roadmap pertama, ada roadmap namun tidak jelas. Yang ketiga, roadmap jelas namun tidak ada penelitian sebelumnya yang mendasari dan tidak ada keterkaitan antara milestone dengan usulan penelitian. Roadmap jelas, ada penelitian sebelumnya yang mendasari dan ada keterkaitan antara milestone dengan usulan penelitian. Sehingga kalau bisa judul yang saudara buat kaitkan dengan penelitian-penelitian dosenmu nanti, ya. Dosenmu tentang apa? Nah, ambil cuplikannya atau potongan-potongannya nanti. Nah, ini nanti poin-poin yang tidak akan saya berikan ke Anda lah. Berikutnya metode, ya. Metode apa yang akan dinilai? Nah, ini nanti harus Anda pahami. Yang pertama, bahwa akurasi metode penelitian nanti akan diklik oleh reviewer, metode tidak akurat. Nanti akan saya jelaskan juga metode kurang akurat, metode akurat. Nah ini nanti harus pahami, kita paham dalam metode penelitian itu, metode yang digunakan apa. Misalnya saja ada 7 metode, apakah metode survei, metode grounded research, metode yang digunakan adalah time series atau metode ada 7 itu. Misalnya metode cross section dan sebagainya itu digunakan atau tidak, monggo nanti yang cari yang tepat. Yang kedua, kejelasan pembagian tugas tim. Nah, ini kadang-kadang di copy paste. Ya harusnya disesuaikan. Tugas ketua apa, tugas anggota apa, ya. Tugas anggota kedua apa, tugas 3. Ya jangan kemudian di copy pastekan di atasnya. Kalau bisa beda. Ya. Nah, kebanyakan hanya di copy paste oleh tugas anggota pertama, kedua, ketiga itu disamakan semua rata. Kalau bisa ya ada tugas masing-masing. Jadi kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas ini juga akan ditanyakan. Misalnya metode tidak sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas. Ini juga harus betul-betul diperhatikan. Yang keempat, kredibilitas mitra dan bentuk dukungan. Nah ini ada enggak? Kalau menurut saya, tolong untuk mitra itu juga dicarikan, walaupun itu magister ya, magister. Ya, karena seringkali pada hilangkan, padahal poinnya ada. Nah, menurut saya untuk magister ilmu ekonomi UMY kalau buat proposal buatlah dengan itu. Nah, yang keempat nanti akan dinilai apa? Kebaruan, referensi. Ya. Tentu Anda harus ambil referensi 10 tahun terakhir ya. Kalau ingin nilainya 80 ke atas. Jadi kalau misalnya ingin nilainya rendah berarti rujukan Anda itu masih yang lama-lama. Maka tidak ada pustaka primer,
pustaka tergolong primer dan mutakhir kurang 50%, pustaka tergolong primer dan mutakhir 50-80%, pustaka tergolong primer dan mutakhir lebih dari 80%, nanti akan tinggi. Nah, yang akan dinilai lagi adalah relevansi dan juga kualitas referensi. Nanti itu akan relevansi enggak yang dirujuk. Nah, apakah pernah ada? Banyak ya, sehingga ini harus betul-betul perhatikan referensi, relevansi dan juga jurnal bereputasi dan berdampak. Itu harus lihat betul. Maka ini harus. Nah, nanti juga RAB ini juga harus diperhatikan. Pertama, bahan. Ya, kalau nilainya bahan saya harapkan ya maksimal semuanya, nanti mulai pengumpulan data, sewa peralatan, alat data dan pelaporan luaran nanti seperti apa. Intinya tidak boleh anggaran digunakan untuk investasi ya. Nah, itu beberapa hal nanti akan diklik di sini reviewer. Ngekliknya prosentasenya saja. Kalau Anda mengajukan misalnya 30 juta, bahan dianggapnya kurang relevan, akan diklik. Ya, misalnya 60%. Pengumpulan data diklik misalnya 70%. Sewa peralatan diklik misalnya 40%. Alat data diklik jadi misalnya 50%. Peralatan dan luaran, maka ini akan turun nilai Anda awalnya misalnya 90 akan menjadi 50 dan sebagainya. Itu nanti seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu kurang lebih untuk reviewer dalam menilai. Nanti reviewer akan memberikan komentar ya, apresiasi, inquiry approach, mencari dan menyampaikan hal yang menarik secara positif dalam proposal yang dinilai dan juga memberi masukan untuk perbaikan-perbaikan. Nanti misalnya saja kalau saya nih secara prinsip proposal saudara cukup baik, akan tetapi ada beberapa revisi atau perbaikan meliputi misalnya kurang tajam pada latar belakang masalah, belum ada roadmap-nya, kemudian metodenya juga kurang relevan. Nah, ini nanti akan menjadi komentar temuan oleh Dikti. Oh, berarti catatan-catatan nanti akan nambah itu. Nah, ini untuk gambaran saya untuk memberikan saudara secara umum nanti seperti itu. Nah, saya akan masuk ke proposal langsung ke tesis magister ya. Saya akan buka dulu. Nah, saya akan memberi contoh ini dari tesis magister istri saya yang kemarin tembus ya. Tesis magister dari Telkom dan juga tesis magister yang saya punya kemarin dari istri saya dulu ya, atau dari Telkom aja dulu. Oke, saya akan unggah lagi. Prof. Imam sudah bisa melihat proposal yang sudah. Ampun, ya? Sudah. Oke, mahasiswa untuk dicatat dulu ya. Pertama harus dipahami dulu supaya memahaminya gampang dulu. Saya akan coba untuk jelaskan dulu di poin-poin dulu. Ya, ini saya dari sini dulu. Nah, tolong dicatat mahasiswa untuk judul, ya, judul
usulan untuk tesis magister itu maksimal 20 kata. Ya, maksimal. Kemudian ringkasan atau abstrak maksimal 300 kata. Ya, itu dulu. Kemudian kata kunci, ini penting ternyata. Kata kunci maksimal 5 kata kunci di dalam titik koma. Ya. 5 kata kunci. Ini kemarin mungkin punya saya tidak tembus, saya tidak teliti di sini. Yaitu kata kunci. Ini penting sekali. Jadi kemarin agak skrit sekali diskusinya debatable. Nah ini perhatikan betul. Ya, 5 kata kunci dalam titik koma. Pendahuluan, ya, pendahuluan itu hanya 1000 kata. Ya. Penelitian tidak lebih dari 1000 kata. Meliputi apa? Latar belakang masalah, pendekatan pemecahan masalah, state of the art, peta jalan, ya, dan sitasi disusun atau ditulis berdasarkan nomor. Ya, nomor itu bukan hanya nomor 1 dalam kurung itu, nanti Vancouver ya. Kemudian berikutnya perlu dicatat lagi. Nanti saya akan jelaskan dulu tentang ini dia di kedua di oke. Nah, di metode, ya ini maksimal 1000 kata. Ya, kalau lebih gimana? Jelas langsung di delete walaupun proposal saudara semua bagus. Ya. Ini Bu Dian ini kemarin ya yang bimbing saya, karena teman di S3 Unpad ini seperti itu nanti akan saya jelaskan satu persatu setelah itu. Kemudian kalau bisa ada, nah ini nanti tugas ini saya akan jelaskan satu persatu termasuk skema bagan alir, itu penting sekali. Nanti saya akan coba untuk, nah ini daftar pustaka ini nanti harus urut ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang terbaru kalau bisa 10 tahun terakhir, seperti yang saya sampaikan. Ada enggak kesanggupan? Ya, ada pernyataan ini penting, nanti harus dilengkapi. Nah ini sayang tidak ada mitra. Nah kalau bisa carikan mitra Bapak Ibu, saudara semua. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Baik, yang pertama judul. Nah, judul ini pengaruh propetik ya, leadership dan juga budaya organisasi terhadap employee kreatif berbasis digitalisasi pada Samil Group ya. Nah, reviewer itu hanya melihat berapa kata. Nah, kan gitu. Tadi maksimal 20 kata. Hitung 1 2 3 4. Kalau tidak saya blok begini. Saya taruh di Word. Nah, kalau lebih 20 langsung nilai 0 ya. Baru dari judul aja. Nah, masalah judul ini seperti apa? Ya, seperti tesis Anda pengaruh ya. X1, X2 terhadap Y dengan bla 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 sebagai variabel moderating. Kalau tesis magister masih seperti itu boleh. Kemudian bisa saja judul ini penggalan dari judul Anda. Ya, dari judul tesis Anda. Ya, boleh. Tapi tidak boleh plek dengan judul Anda. Ya. Ini intinya ada serempetan-serempetan dengan tesis Anda nanti. Ya. Nah, judul intinya 20 kata. Ya, buat yang ya nilai value-nya dari judul yang bombastis dan juga
bagus lah gitu, artinya terbarukan. Nanti saudara-saudara akan mengisi di sini bidang fokus RIRN-nya apa? Sosial menora, temanya apa? Ekonomi dan sumber daya, topiknya apa? Sumber daya. Itu ngeklik aja nanti. Rumpun bidang ilmunya manajemen industri, Anda ilmu ekonomi nanti. Kemudian kategori juga kompetitif nasional misalnya. Skema apa? Penelitian tesis magister. Masuk di mana? Riset dasar. SBK riset dasar. TKT 3 sampai ya ini maksimal nanti saya harus jelaskan TKT juga ini mahasiswa ini. Lama penelitiannya hanya 1 tahun untuk tesis ya. Kemudian kedua pengusul. Ini Dian Indiani. Perguruan tingginya mana? Telkom. Prodinya apa? Manajemen. Bidang tugasnya apa? Nah, ini mendeskripsikan usulan proposal, mengawasi, melakukan penyusunan, berkoordinasi, mengarahkan penulisan artikel, penulisan laporan akhir, dan penulisan laporan. Nah, ini nanti pembimbing akan diminta ID Sintanya. Punya enggak ID Sinta? Itu harus masuk. Nah, ini kedua anggota pengusul. Ratri Wahyuning Tias, anggota pengusul Universitas Telkom, PJJ, program studi melakukan pembuatan desain dan format. Ya. Ini pembimbing 2. Nah, kemudian yang ketiga Asep Samsu Romli, kampusnya Telkom, jurusannya manajemen. Ini Asep Samsu Romli ini adalah mahasiswa bimbingan. Nah, dia tugasnya apa? Melakukan pembuatan desain dan format alat ukur, berkoordinasi dengan pihak terkait, melakukan pengumpulan data, entry data, penulisan artikel, dan penulisan laporan akhir. Tugasnya. Nah, mitranya ini sayang tidak ada. Harusnya kalau ada kan lebih bagus. Ini tidak ada. Untungnya ini lolos saja kan gitu. Dananya yang diusulkan berapa? 25 juta rupiah ya. 25 juta rupiah. Digunakan untuk apa? Pengumpulan data, analisa data, bahan, pelaporan luaran wajib dan luaran tambahan, analisa data. Ya. Kemudian analisa data, pelaporan luaran, kenapa banyak? Nah ini untuk menghabiskan uangnya tadi digunakan untuk luaran yang banyak ini. Ya, nanti Anda tiru aja, tidak apa-apa. Yang penting volumenya dinaikkan, diturunkan di mana monggo. Ya. Nah, komponen biayanya apa? Pengumpulan data, biaya konsumsi. Komponen apa? Analisa data, biaya konsumsi lagi. Apa komponen biaya bahan? Bahan penelitian habis pakai. Ya, nanti ngeklik semua. Kemudian komponen lagi apa? Pelaporan luaran, publikasi artikel di jurnal internasional. Kemudian pelaporan luaran, publikasi di jurnal internasional, analisa data, biaya, analisis sampel. Analisa data, HR, pengolah data. Pelaporan luaran, publikasi artikel jurnal internasional, biaya konsumsi, rapat, dan sebagainya. Nah ini nanti Anda masalah itemnya, monggo diskusi, misalnya itemnya diskusi persiapan hasil pengumpulan, rapat koordinasi, pembahasan, kertas, cartridge, laser, dan sebagainya ini. Kemudian dia proofread, uji validitas, analisa data, model, biaya publikasi, koordinasi. Nah ini nanti monggo di biayanya satuannya berapa, volumenya berapa, satuannya, kemudian biaya satuannya nanti mengikuti SBK-nya dari Dikti. Sehingga totalnya seperti ini dan maksimal adalah 25 juta. Saudara-saudara anakku yang saya banggakan, Magister Ilmu Ekonomi UMY. Sekarang kita akan masuk ke point to point ya. Nah, ini judulnya adalah pengaruh
prophetic leadership dan juga budaya organisasi terhadap employee kreatif berbasis digital pada Samil Group. Ya. Nah, ringkasan ini ditanyakan, ini harus dibaca betul. Kalau kita tidak baca betul ini, pastinya gampang di dropnya. Ya. Reviewer lebih mempercepat. Pertama, dalam ringkasan 300K berisi apa? Urgensi. Urgensi itu apa? Urgensi itu adalah apa yang menjadikan ketertarikan. Kenapa kok ini diteliti? Kedua, tujuan dan luaran yang ditargetkan. Nah, ini maksimal 300 kata. Reviewer otomatis akan blok ya, di sini akan diblok langsung begini, red gini, nah, sampai gini. Kalau melebihi 300 kata langsung tidak dinyatakan, langsung nilainya 0 ya, sampai di sini. Nah, kalau ini 300 kata berarti masuk. Nah, poin-poin di ringkasan ini intinya adalah masalahnya apa? Ya, masalahnya apa? Ini era globalisasi sudah disampaikan. Kemudian urgensinya ini karena penting. Kenapa ini dianggap penting? Ya. Ini menurut Budian, penelitian menghasilkan kajian pengujian teoretik mengenai employee kreatif yang dipengaruhi oleh prophetic dan seterusnya. Ini dianggap penting. Kemudian tujuannya adalah ada 1, 2 prophetic, leadership, budaya, dan employee pada Sami Group. 2 pengaruh prophetic, leadership, dan budaya terhadap employee group. Sehingga ini harusnya ada 2 ini yang harus kita jawab nanti di pembahasan. Kemudian metode poinnya. Makanya metode ini dibesarkan. Jadi tolong untuk di poinnya nanti ini urgensi, tujuan, luaran di bold supaya jelas ya. Oh, tujuan urgensi sudah, tujuan sudah, metode sudah, luaran. Nah, luaran ini juga dijelaskan di poin ini supaya jelas kita memberi. Nah, saudara semua, tolong untuk dicatat intinya di ringkasan ini adalah jumlah 300 kata, poin-poinnya, masalahnya apa, yang kedua urgensinya apa, ketiga tujuannya apa, keempat luarannya apa. Itu harus jelas. Ya. Ini nanti saya kirim Prof. Imam ya. Nah, ini luarannya. Nah, tadi sudah saya sampaikan untuk metodenya menggunakan apa? Ada metode survei, ada metode grounded research, ada metode explanatory research, ada metode cross section, ada metode explanatory research, descriptive, verifikatif. Monggo nanti dipakai mana yang tepat. Ya, ini metodenya harus jelas juga. Ya. Luaran penelitian ini tolong untuk dicarikan apa nama jurnal, Scopus berapa, linknya di mana. Ini kalau lebih bagus ya. Ini komplit. Karena kemarin waktu mau diupload itu saya suruh melihat dulu dari punyanya Mbak Dian ini. Nah, TKT 1 ya, ini TKT-nya kan ada TKT 1 sampai 3. Nah, itu dasar ya. Kemudian 4 sampai 6 itu terapan. Kemudian 7 sampai 9 adalah pengembangan. Nah, nanti itu harus diambil, ini masuk penelitian dasar, maka penelitiannya adalah TKT 3. Itu harus wajib ada. Nah, kata kunci, kalau kata kuncinya ini kurang dari 3 gimana Pak? Langsung di delete, pasti ini enggak lolos ya.
Misalnya ini ada 5. 1, budaya, leadership, budaya. Budaya organisasi ini adalah satu kata ya. 1, 2, 3, 4. Ini harusnya nggak lolos ini kalau saya sebagai reviewer. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Harusnya ini nggak lolos kalau menurut saya. Tapi ini ya Itu maksimal tuh Pak Prof. iya maksimal, tetapi ternyata kemarin waktu didiskusikan itu suruh ngisi maksimal semua, Bro. Jadi saya ngisi 4 aja kemarin ke delete kok. Jadi akhirnya mungkin punya saya hanya kata-kata di kata kunci aja. Kemarin disepakati maksimal 5, harus seperti itu. Nah, yang di 2024 itu kemarin kalimatnya membingungkan di kata kunci itu. Maka ini harus dibaca betul nanti. Ya. Kemudian di pendahuluan, saudara semua, anakku yang saya banggakan, penelitian dasar merupakan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penemuan asumsi dan juga dasar hukum yang digunakan. Jadi ini intinya mengembangkan formulasi, konsep, aplikasi, formulasi, dan juga pembuktian konsep, fungsi, garis miring, dan atau karakteristik penting dalam analisis eksperimental. Nah, pendahuluan ini 1000 kata, saudara semua. Kalau misalnya kurang, jelas alamat reviewer akan langsung delete, ini enggak layak. Poinnya apa? Latar belakang masalah. Ya, ini 1000 kata meliputi latar belakang masalah, pendekatan masalahnya seperti apa, state of the art kebaruannya seperti apa, kemudian roadmap penelitiannya seperti apa, dan sitasi ini menggunakan format Vancouver. Kalau Anda menggunakan yang seperti di UMY langsung di delete. Ya, ini harus hati-hati. Kita lihat misalnya industri dan organisasi besar bla bla bla. Hal ini menjadi tantangan dan seterusnya. Inovasi dan kreatif dianggap sebagai kunci mempertahankan pertumbuhan. Nah, ini Vancouver 1, 2. Nah, kalau ditulis 1 saja, ini jelas tidak diterima. Yang benar adalah dalam kurung 1 kurung tutup. Ya. Kalau ada 2 berarti 1, 2. Ini nanti harus diurutkan di daftar pustaka seperti. Nah, kita tidak terbiasa selalu menggunakan misalnya Imamuddin 2002. Misalnya saja misalnya dia 2010, itu seperti itu, maka ini tidak seperti biasa yang ada di kita. Dan seterusnya ini nanti menggunakan Vancouver semuanya. Ya. Nah, Samil Group ini merupakan perusahaan yang fokus bisnis berdasarkan pada nilai keislaman, terutama berbasis Al-Quran. Nah, Samil Group mempunyai keunggulan dan berbisnis penerbitan Al-Quran. Ini perusahaannya, tetapi tidak ada mitra tanda tangannya tadi. Itu mengurangi poin. Maka kalau bisa ada dicarikan Prof Imam nanti, kalau tidak ada sayang. Ya. Dan seterusnya ini tidak saya akan jelaskan terus. Yang penting jumlahnya adalah 1000 kata. Karena poin-poinnya harus di bold ini ya. Ini tadi kan ada latar belakang masalah, pendekatan, state of the art, peta jalan dan situasinya itu di bold nanti supaya kita paham ya. Perumusan masalah, pendekatan masalah, urgensi, deep tech. Nah, ini di bold yang penting-penting sesuai nih. Sampai Anda memasukkan metodenya seperti apa, nanti monggo.
Kemudian ini adalah roadmap penelitian. Nah, roadmapnya pembimbing nanti Prof. Imam ya, jangan sampai lupa. Kemudian yang terakhir adalah metode langsung ya. Metode 1000 kata. Nanti saudara semua akan menjelaskan poin-poin yang diminta. Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak lebih dari 10 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram ya, menggambarkan apa yang sudah dilakukan, yang kemudian yang akan dikerjakan seperti apa, yang disuruh. Format diagram alir. Ini berupa JPG atau PNG. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan tahapannya yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya dan indikator capaian yang ditargetkan, yang direncanakan dalam rencana anggaran biayanya. Jadi ini harus jelas nanti, ada kaitannya. Pertama, desain. Ya, metode penelitiannya menggunakan explanatory. Tahapan alurnya ini dijelaskan, harusnya dalam gambar pun boleh, tidak apa-apa. Ini cuma dijelaskan. Ya. Luaran, ini juga sudah luarannya wajib. Jurnalnya apa, Scopus berapa, linknya mana, itu jelas. Nah, secara keseluruhan tentang tahapan alur tadi, Anda gambar. Luarannya apa saja, apa yang dilakukan, pertama explanatory survei, 2 studi pustaka, 3 instrumen kuesioner, 4 uji validitas dan luarannya adalah itu, 5 pengumpulan data, 6 tabulasi, 7 verifikasi, 8 laporan luarannya itu, dan akhirnya adalah judul yang kita wujudkan itu adalah diagram alir. Itu nanti bentuknya tidak harus seperti itu Bapak Ibu, saudara semua ya. Tidak harus seperti itu. Nanti saya tunjukkan yang lain. Kemudian jadwal. Jadwal penelitian ini maksimal adalah sampai bulan Oktober. Ini sampai Desember. Kelebihan. Ya, ini harusnya tidak masuk ini. Nah, jadwal penelitian ini disusun berdasarkan penelitian harap disesuaikan berdasarkan lama tahun. Ya, 2023 kemarin. Pembuatan instrumen kuesioner, persiapan. Ini boleh di blok saudara semua. Misalnya di blok warna kuning, warna hijau, ya boleh. Warna biru di blok aja. Warna misalnya abu-abu, warna boleh di blok ini aja. Nah, poinnya apa saja? Pembuatan instrumen kuesioner, persiapan izin survei dan lain-lain, uji validitas dan pengumpulan data, survei, tabulasi, verifikasi, penulisan paper, publikasi, dan juga mengerjakan laporan akhir. Ya. Kemudian daftar pustakanya harus betul-betul diurutkan. Ya, nomor 1 apa tadi? Nomor 2 apa, nomor 3 apa, itu wajib dan harus teliti. Ya, kalau tidak teliti, nah, seperti itu. Nah, itu untuk contoh yang pertama dari Telkom University. Ini saya akan ganti lagi. Nah, ini saya akan kasihkan yang lain ya, Pak Imam dulu ya, biar agak ada variasi dulu. Prof. Imam, mendengar suara saya? Iya, Prof. Saya ganti contoh yang lain biar agak lebih mengena ya. Iya, monggo, Prof. Saya keluar dulu yang ini, saya akan buka untuk proposal yang lain. Tesis berikutnya dari punyanya istri saya aja ya. 2022 kemarin. Ya.
Bentar, sama enggak poin-poinnya? Kalau enggak sama, saya, oh beda, ringkasannya ini yang 500 kata. Enggak, saya back dulu. Saya cari yang, ya sudah, enggak apa-apa. Karena ada perubahan Prof. Imam yang lalu itu. Kemudian saya coba untuk ambil dari Budia. Ini tahun berapa ini Budia? Nanti disesuaikan ya. Ini Budia ini tahun, bentar ya. Oh ini sama dengan yang 500. Prof. Imam, yang contoh yang baru itu dari Telkom, tapi yang lama punyanya istri saya, tapi kayak di ringkasan itu berbeda. Yang dulu itu 500, kemudian yang baru 300. Tidak apa-apa ya, contoh aja ya. Iya, monggo Prof. Monggo. Oke, saya berikan contoh dari istri saya dulu. Oh. Karena ini hanya tesis magister sehingga Mungkin sambil nunggu Prof proses, boleh sambil diskusi ya Prof ya. oh boleh. Monggo. Ini Anu sudah bisa untuk, dilihat belum? oh sudah bisa. Oke silakan dilanjut aja Prof. Nanti Oke. diskusinya kalau sudah selesai. Jadi monggo dilanjut. Ini mohon maaf nanti harus teliti betul ya mahasiswa. Kalau pedomannya nanti di penelitian ini dari UJB ini. Ini dari Budia bukan dari istri saya. Diah Permatasari Budi Asri. Kemudian nanti itu saya akan jelaskan untuk ringkasan. Karena ini yang tahun sebelumnya, tesis tahun sebelumnya ini 500 kata nih Prof. Imam. Ini. Yang baru 300 kata. Ya. Kemudian saya cek lagi di pendahuluan. Nah, tinjauan pustaka ini 1000 kata. Ya. Kemudian metode, metodenya. Oh metodenya sudah. Bentar ya, metode. Saya cek dulu. Tekan alir. Metodenya 600 kata waktu itu. Kalau sekarang 1000. Nah, saudara semua, saya ini hanya contoh untuk memberikan variasi. Ini dari Fakultas Hukum. Ya. Judulnya adalah Strategi Perlindungan Hukum Merek UKM di Yogyakarta melalui Pergub 21 tahun 2017 tentang penggunaan merek Jogjamak ya, 100% Jogja dan Jogja tradisional sebagai co-branding produk daerah. Nah, saudara semua, nanti pasti ngisinya sama ya kalau ini. Mulai fokus bidang, tema, topik, rumpun itu harus disesuaikan nanti yang tahu Prof. Imam. Kemudian kategori penelitiannya adalah kompetitif, skemanya tesis magister, strata dasarnya adalah SBK, riset dasar dan SBK riset dasar, kemudian target TKT-nya adalah 2 ya. TKT itu adalah tingkat kesiapterapan ya, tingkat kesiapterapan. Kalau penelitian dasar itu adalah sampai 3 Anda pilih, kemudian terapan 4 sampai 6 dan pengembangan 7 sampai 9. Nah, nama identitas diisi ketua, ketuanya adalah pembimbing. Ketua 2, pembimbing 2. Kemudian
mahasiswa juga harusnya ada ini. Kemudian luaran targetan, luarannya itu di sini kalau dulu itu sudah ada wajib dan tambahan. Nah, ini ada artikelnya, apa yang dijanjikan accepted. Kemudian di mana jurnalnya ini, ya seperti itu. Hingga ini kemudian buku ajar terbit ISBN siapa yang menerbitkan Kepelpres Yogyakarta. Ya. Berapa anggarannya? Nah, dia mengusulkan 39 waktu itu. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan ada ATK, 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 kertas, alat tulis, pulsa, bahan penelitian, pulsa, internet, kemudian pengumpulan data FGD, pengumpulan data HR pengumpulan data HR petugas, pengumpulan data transportasi, pengumpulan data biaya konsumsi, sewa peralatan, sewa alat data dan pelaporan dan juga biaya konsumsi. Nanti volumenya disesuaikan, ya. Nah, ringkasan ini menurut saya poinnya sama saja. Jadi poinnya ada latar belakang masalah, tujuan, urgensi harusnya ada, TKT. Nah, ini tidak ada kata urgensi. Kalau yang baru ada urgensinya. Yang penting 300 kata menjadi kata kunci harus dipenuhi. Ya. Kata kunci ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 terpenuhi. Ya. Karena yang reviewer kemarin yang baru itu kalau kurang dari 5 langsung di delete gitu. Maka ini agak, jadi punya saya kayaknya hanya kalimatnya kata kunci itu yang tidak terpenuhi. Kemudian di latar belakang masalah, ya. Latar belakang masalah tidak lebih 500 kata waktu, padahal sekarang 1000, ya. Makanya ini beda-beda. Nanti ikuti aja. Kemudian di pustaka, kemarin hanya langsung pustaka masuk di dalam pendahuluan. Nah, ini tinjauan pustaka ada sendiri. Nanti harus ikuti. Kalau yang lalu seperti ini, maka roadmap ya seperti ini dibuatkan, nanti Prof. Imam sudah punya, tinggal masukkan. Dan metodenya juga ini menurut saya kurang bagus, tetapi lolos, ya sudah, ini rezekinya pada saat itu, ya. Ini menurut saya kurang bagus tetapi lolos. Ya, ini berbeda pada tahun waktu itu, ya. Ini ada surat dari pencatatan, ini hak cipta kayaknya nih dimasukkan. Nah, ini dari contoh-contoh yang kedua ini tidak saya detail, tetapi saya akan yang terakhir ini, saya punyanya untuk tesis hanya 3 aja, Prof. Imam. Terakhir punyanya istri saya. Mudah-mudahan sudah saya download. Oh, belum saya. Terakhir punyanya istri saya, proposal magister kedikti lengkap. Nah, ini punya istri saya. Ya, saya akan coba untuk sharing bersama. Ini sudah bisa lihat ya, Prof. Imam, ya? Sudah, Prof. Sudah. Oke. Ini kemarin istri saya lolos PDUPT dan tesis magister. Tesis magisternya lolos 1. Terus fundamental juga lolos 1. Sehingga dia lolos 3. Nah, ini ada judul, ya, sama. Bidang fokusnya apa? Sosial humaniora. Temanya apa? Ekonomi sumber daya. Topiknya apa? Sumber daya. Rumpun bidang ilmunya adalah manajemen, ya. Kategori kompetitif. Oh, ini penelitian terapan ini. Ini salah. Nah,
Berarti cuman ada 2 aja tesisnya Prof. Imam. Ini tesisnya punya istri saya kok. Salah ini. Mohon maaf, ini terapan ini yang saya buka ini. Saya hentikan dulu. Saya Ya nggak apa-apa, Prof. Hah? Coba yang terapan seperti apa? Oh gitu. Ya, nggak apa-apa. Kalau terapan ya saya ambilkan yang bagus biar ada contoh bagus. Ya, coba. Dari Jadi untuk yang tesis tadi sudah lumayan ya, sudah jelas ya. ya. Jadi yang penting tadi ketentuan tentang jumlah kata itu supaya diperhatikan roadmap-nya. Ini yang terapan yang lolos tahun ini atau tahun kemarin mintanya. Kalau tahun ini saya harus buka punyanya Bu Ringgo. Sebentar ya, yang terapan. Contoh tesis terapan. Bu Ringgo. Nah ini yang lumayan ekonomi masih. Saya coba untuk yang Bu Ringgo. Intinya sama ya, intinya sama. Ini nanti kalau sudah bisa lihat Prof. Imam. Oke, sudah Prof, sudah. Oke. Jadi ini yang terbaru ini kemarin ya, ini terapan. Jadi judulnya kompetensi digital dan daya saing sumber daya manusia, determinasi dan dampaknya pada keberlanjutan usaha ya. Bidang fokus sosial menura, tema ekonomi dan sumber daya, topiknya kewirausahaan, koperasi UMKM, prioritas digital ekonomi ya. Kemudian ilmu level 1 ilmu ekonomi ya. Kemudian rumpun ilmu level 2 manajemen, rumpun level 3 ekonomi manajemen. Kemudian skema penelitian, wah ini malah disertasi doktor, ini riset dasar ya. Ini mendekati sama ini Prof. Ini tak buka, ini dari Universitas di Jakarta itu apa ya? Gunadarma ya. Ini masuk riset dasar 60 juta, ini yang disertasi doktor ini. Nanti yang terapan saya buka lagi ya. Ini kebetulan tesis doktor dan tesis tesis magister hampir sama ya. Nanti ketuanya ini Hotniarsi Ringgo. Nanti di ilmu ekonomi magister manajemen berarti Prof. Imam dan teman-teman. Anggota kedua Adik Kuswanto ya. Dan Oktarina Nurwidayanti ini adalah mahasiswa bimbingan. Mitra kerja tidak ada, ini sayang. Ya, harusnya dicarikan. Luaran targetan ya kategori seperti ini sama ya. Anggaran 60 juta karena magister program doktor. Nah ini bahan kelompoknya untuk anggaran yang digunakan bahan komponen item ya. Bahan ATK perbanyakan kuesioner, kertas, ballpoint, pengumpulan data penginapan, penyebaran kuesioner di kota, kabupaten selain Depok dan Bogor. Pengumpulan data transportasi perjalanan dalam kota Depok untuk penyebaran kuesioner. Pengumpulan data transportasi keluar kota penyebaran kuesioner ya. Pengumpulan data uang harian perjalanan luar kota, analisis data HR, pengolahan data, pelaporan hasil penelitian luaran wajib, biaya publikasi artikel, biaya proofread dan seterusnya. Totalnya 60 juta. Nah, judul sudah dijelaskan 20 kata. Ini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 20, ini 20 kata pas. Ringkasan 300 kata. Poinnya apa? Masalahnya apa? Latar belakang masalah. Urgensi, tujuan, metode, luaran. Ya, ini yang terbaru. Ini
hanya saja di sini tidak di bold ya sayangnya. Ini harusnya ada di bold, urgensi. Harusnya misalnya urgensinya dari mana sampai mana. Ini yang adanya tujuan. Misalnya ditulis urgensi. Kemudian tujuan ini harusnya di bold ya. Tujuannya di bold. Kemudian metodenya mana ini? Ada enggak metodenya? Di bold supaya misalnya sumber data, metode, kemudian luaran. Nah, luarannya tidak di bold nih, literasi. Luarannya nih, harusnya di bold gini. Jelas ya. Nanti tolong kalau buat seperti itu Prof Imam, ini tidak di bold ya. Kemudian isi kata 5 kata kunci yang dipisahkan dengan metode titik koma. Ini harus 5. Punya saya kemarin 4. Tidak masuk ya. Karena kebijakan baru saya enggak membaca teliti, ada kesalahan. Nah, punyanya timnya Mas Hafiz kemarin, karena ada yang meneliti sehingga ada anggota harus betul-betul memberikan gambaran-gambaran yang sesuai yang terbarukan. Ini contoh misalnya pendahuluan. Latar belakangnya apa? Pendekatan masalahnya seperti apa? State of the art-nya seperti apa? Peta jalannya, nah, 5 tahun kayak apa? Citasi disusun, ditulis seperti apa nanti harus betul ya, pakai Vancouver. Misalnya latar belakang rumusan masalah ini, terus, nah ini sampai di sini harus 1000 kata. Pendekatan masalah, nah, sampai di sini nanti totalnya 1000 kata. State of the art, nah, total semuanya dari kumpulan tadi dan peta jalan, nah seperti ini. Enggak, ini memberikan gambaran yang jelas. Dan langsung metode. Nah, metode ini 1000 kata. Diagram metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator, capaian dan juga target, anggota timnya siapa dan sebagainya. Metode penelitiannya harus jelas dengan rencana anggaran. Ya. Ini seperti ini digambarkan kayak model, ya. Seperti ini. Ini nanti bisa ditiru. Nah, kurang lebih seperti itu nanti saya kirimkan ke Prof Imam untuk jadwalnya dan juga citasinya. Ya, citasinya ini ada kelemahannya, kekurangnya adalah ini harusnya dalam kurung nih, 1 dalam kurung. Nah, ini tidak, tetapi ya mungkin masih ada pemaafan. Enggak, ini lolos. Nah, ini surat keterangan wajib Prof Imam, nanti Prof Imam harus buat. Kalau ada mitra Prof disiapkan supaya baik. Poinnya ada masalahnya. Kalau penulis biasanya tidak tahu bahwa itu ada poin kita. Makanya nah, itu Prof Imam dari saya. Apakah Prof Imam butuh ada penjelasan untuk yang lain atau tesis dan disertasi dulu nggih? Ya, saya kira sudah cukup Prof. Jadi mungkin ini dulu ya diskusi. Pertama untuk hibah tesis ya magister, karena ini yang bisa ditindaklanjuti dari hasil workshop penelitian kita. Mungkin ada beberapa pertanyaan Prof Bambang. Monggo. Gini, Prof. Untuk jadwal pengajuan proposal, jadwal pengajuan proposal itu kira-kira bulan apa ya, Prof ya? Ini ceritanya kan di Magister Ekonomi ini kan ada gelombang pertama, ini sudah semester 2, ini mau masuk semester 3. Di semester besok itu mulai September, Oktober itu mulai nyusun tesis. Nah, yang gelombang 2 kecilin. Yang gelombang 2 itu masuk semester 2.
Nah, ini kira-kira kalau misalnya mau ngajukan hibah penulisan tesis, itu kira-kira kalau misalnya kita nyusun ya, ngajukan, nanti diterima terus mahasiswanya sudah selesai, itu nggak masalah ya, Prof? Tapi belum wisuda ya. Ya nggak tahu itu. Kalau sudah bisa- wisuda masalah ya? Iya, pokoknya yang penting belum wisuda aja. Oh, gitu ya. Jadi kalau angkatan yang pertama kemungkinan beberapa sudah wisuda. Karena Desember itu kemungkinan sudah ada yang selesai. Padahal kan jadwal penerimaan proposal itu bulan apa, Prof? Oh, proposal itu akan dibuka Maret, ya. Oh, Maret sampai dengan nanti uploadnya di bulan Juni, ya. ini Maret ya. sampai dengan Juni. Oh, Maret sampai Juni. Ya, oke. Oke, jadi ini sekaligus juga informasi ya kepada mas-mas mbak-mbak ya, mahasiswa prodi Magister Ekonomi. Untuk yang mau segera lulus ya mungkin kesempatan ini ya sekedar wacana aja ya, wacana. Nah, untuk yang gelombang 2 ya, angkatannya Mas Roni ya, Mas Roni, Mbak Putri, terus Istiqomah ya. Nah, ini bisa kesempatan nanti kita coba ngajukan ya, ngajukan apa proposal untuk hibah apa tesis, penulisan tesis. Iya. Ya, oke. Terus yang berikutnya, Prof. Untuk satu dosen pembimbing itu ada ketentuan batas enggak ya? Oh iya. Jadi berapa jumlah maksimal ya? Ye, ye. Kalau yang lalu itu maksimal itu 3 sampai 5 kalau nggak salah. Oh gitu ya. Jadi artinya misalnya saya sebagai dosen pembimbing ya, itu mau ngajukan 2 atau 3 proposal bisa ya dengan mahasiswa yang berbeda gitu ya. Bisa, masih bisa. Oh ya ya. Tapi nanti kebijakannya seperti apa belum tahu ya yang baru karena berubah-berubah terus ya, Bro. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya idealnya ya minimal 2 Oh gitu ya. supaya tertangani semuanya gitu. Kalau yang sukses ngajukan ngajukan hibah tesis itu siapa ya? Pak Hafiz ya? Pak Hafiz kemarin sukses nggak? Pak Hafiz itu kemarin kita itu tembus 6. Oh, 6 itu ada fundamental, oh, ada terapan, ada tesis magister 1 kalau nggak salah. oh, 1 apa 2 ya. Pokoknya totalnya terapannya yang banyak itu. oh, ya 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 ya. Ya. Untuk yang tesis tadi anu ya mahasiswa maksi ya. Maksi, ya maksi. Ya, ya oke. Baik, makasih Prof. Bambang. Silakan Mas-mas, Mbak-mbak kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini Ya, monggo. rata-rata semua mahasiswa magister ekonomi. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Nah, untuk yang pusat studi ya, Mas Ibnu ya, nanti kita mungkin bisa ngajukan untuk yang hibah strategis ya, penelitian strategis ya, Prof ya. Ya, Nanti kalau misalnya ada waktu, Prof, saya mungkin mau minta direview sedikit. Ada proposal dari saya mungkin nanti. oh iya. Nah, Itu punyanya Mas Hafiz itu kemarin saya review semua itu. Berapa kali ya? 2 atau 3 oh kali. ya ya ya, oke. Jadi mulai dari judul, terus isi, terus masuk. Malah justru saya mengingatkan, saya sendiri nggak ada yang mengingatkan. Kayak misalnya karena saya kan nggak ada tim Prof Imam. Oh, Jadi saya bilang, tolong ya di kata kuncinya 5, ya 5. Nah, punya saya 4, saya ternyata nggak hilang. Sehingga itu yang akhirnya kemarin kok punya aku nggak lolos ya Bu ya. Punya istri saya malah cuma 3, yang akhirnya nggak lolos juga. oh, Itu harus hati-hati. Maka ya, ya menurut saya mendahulu dulu aja Prof Imam. iya. Menurut saya ilmu ekonomi nanti mendahului, kalau ada waktu saya review dulu gitu supaya
ada progres. Kalau nanti pada akhirnya misalnya roadmap-nya diganti yang agak menarik lah Mbak, meniru punyanya saya misalnya apa, meniru punyanya siapa gitu. Nanti kan yang jelek itu bikinnya ada roadmap dan juga tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian itu diterapkan itu pada bikin bagus-bagus di tahapan. Karena tahapan penelitian dengan roadmap itu berbeda masalahnya. Ya. Kalau yang paling menantang, yang paling banyak hibah itu nominalnya itu yang hibah strategis ya, Prof ya. Kemarin yang terapan yang unggulan itu kan 100, fundamental kan 150. Kemudian yang terapan 250 ya. Terus kemudian hibah Kedereka itu 1 miliar itu. Itu 1 miliar ya. Kemarin saya bimbing dan saya harusnya kan reviewer Kedereka, tapi ponakan saya kepengen lolos untuk, kan dia sebagai KL PPM-nya Polines, ponakan dari istriku. Dia bilang, Mas, aku nyatut namamu dulu lah Mas, karena jenengan sering lolos. Biar aku lolos ke Dikti gitu. Aku mau nyoba untuk Kedereka, tapi aku kan nggak bisa karena saya reviewer di Kedereka, harus keluar sebagai reviewer kalau di Kedereka. Akhirnya dia memaksa, saya akhirnya keluar. Ya udah, berarti saya dipakai sebagai anggota. Kemarin tembus 1 miliar itu. Itu ada proposalnya juga itu. Sudah saya, karena diskusi judulnya dengan saya, isinya dengan saya, tapi ketuanya dari Polines gitu. Itu Prof Imam. Prof. Nanti kalau kami perlu diskusi tentang proposal ya dengan Prof Bambang Jatmiko ya. Kalau itu. Saya mau nanya lagi Prof. Tadi kan terkait kayak penyusunan roadmap itu, jadi nanti roadmapnya itu yang susun kita sendiri atau mengikuti kayak yang saya lihat tuh, apakah ada roadmap kayak dari universitas atau bagaimana gitu ya Prof? Oh iya, kalau sebenarnya ini harus saya berikan contoh-contoh untuk roadmap dulu ya harusnya, supaya Mas Ibnu itu paham ya, karena roadmap itu adalah jejak rekam dari peneliti harusnya Mas Imam. Jejak rekam peneliti yang harus muncul. Nanti itu bisa ada contoh-contoh banyak ya punya saya. Hingga kadang-kadang kita hanya mengambil poin-poin riset yang akan jadi fokus itu apa saja, misalnya di batch pertama poin di sini temanya apa, subtemanya apa. Batch kedua tentang, padahal itu harusnya kita bisa menjelaskan penelitian yang telah selesai, penelitian yang sedang, dan penelitian yang akan datang. Nanti gitu. Pak Prof Bang. Oke, mungkin nanti bisa dikirim ya Prof ya, kayak materi tadi, terus kayak contoh proposal yang lolos seperti itu Prof. Terus Prof, ini saya kirim ke Prof Imam, pedomannya juga saya kirim ke Prof Imam. Memang harusnya Prof Imam dipahamkan tentang TKT juga, dia akan paham, karena ini karena permintaannya bagaimana tip and triknya, sehingga saya pikir ya akhirnya saya harus menyiapkan proposal salah 1-2 supaya dia paham. Tapi untuk menulis dulu aja enggak apa-apa, karena meniru itu akan lebih mudah daripada memahamkan, misalnya membuat roadmap itu harus begini-begini, nanti malah nggak jadi-jadi. Jadi mungkin contoh itu yang akan bisa saya kirim untuk Prof Imam sebagai tip supaya dia bisa ngikuti dulu. Demikian Mas Ibnu. Terus satu lagi Prof, terkait tadi kan ada luaran yang langsung menyantumkan kayak jurnal-jurnal kayak yang tadi itu kan ada Inder Science Q3 gitu ya Prof ya. Tapi nanti kan dalam prosesnya kita kan nggak tahu apakah ini di-reject atau enggak. Nah, untuk laporannya nanti apakah harus sama di jurnal tersebut atau boleh beda ya untuk nama jurnalnya seperti itu?
Ya, jadi itu biasanya kan gini, luarannya adalah misalnya jurnal terindeks Scopus Q3 pada jurnal namanya apa, linknya mana, kan gitu. Kemudian kalau dalam kurung misalnya accepted, dalam kurung publish gitu. Padahal minimal adalah accepted. Kalau hanya submit saja itu tidak akan dapat recommended nanti gitu. Maka harus pada posisi diyakinkan reviewer minimal accepted dalam kurung gitu nanti. Kemudian dua, misalnya ada buku ajar, judulnya apa, akan diterbitkan di penerbitnya misalnya UMY Press, alamatnya mana, alamat UMY Press, kemudian ada linknya enggak, kan gitu. Kemudian posisi dalam kurung accepted atau publish gitu. Nah, kalau masih submit atau mungkin under reviewer itu tidak diizinkan nanti seperti itu. Harus yakinkan sampai posisi accepted. Demikian Mas Ibnu. Tapi nanti kalau misalnya kita ganti jurnal boleh nggak, Prof? Nggak, misalnya jurnal yang kita cantum tadi itu berbeda dengan yang kita upload. Boleh asalkan sama, Scopus sama Scopus. Oh ya, oke. Tapi nama jurnalnya boleh beda-beda gitu ya? Ya, karena yang ditawarkan Scopus ya berarti Scopus. Kalau yang ditawarkan Scopus Q4, Q3 turun Q4 ya itu enggak boleh. Iya. Tapi minimal kayak Sinta itu boleh nggak sih, Prof? Kalau Sinta untuk apa? Untuk tesis kayaknya boleh. Boleh ya. Nah, kayaknya boleh Sinta 2 apa Sinta 1. Kalau penelitian dasar juga boleh ya, Prof? Penelitian dasar kayaknya untuk yang fundamental tuh harus Scopus Q4. Oh iya. Ya, ya oke. Baik ya. Masih ada? Silakan, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Oke, kalau dirasa sudah cukup ya, jadi nanti secara teknis saja, jadi kita berharap workshop ini tidak berhenti di sini, tapi ada hasilnya, ada outputnya ya. Outputnya ya menyusun proposal, ya proposal yang nanti kita arahkan baik untuk yang mahasiswa magister ekonomi, baik yang angkatan pertama maupun yang kedua, nanti menyusun proposal untuk hibah tesis, ya, kan lumayan dapat 25 juta ya toh, bisa untuk jalan-jalan itu. Nah, untuk yang lebih tinggi lagi levelnya mungkin bisa dihibah fundamental ya, angkanya 100 juta. Mungkin nanti ini pusat studi ya, nanti Mas Ibnu itu bisa kita pikirkan nanti tema topiknya gitu ya dan sebagainya. Nah, hal yang perlu diperhatikan tadi ya disampaikan oleh Prof. Bambang Sudmiko kaitannya dengan tadi template-nya itu harus strict betul ya. Kalau katakanlah misalnya judul 20 kata ya harus diusahakan 20 kata betul. Kata kunci 5 kata ya sudah 5 kata ya. Terus pendahuluan 1000 kata ya 1000 kata. Jadi itu aja. Terus masalah roadmap bentuknya, formatnya itu bisa kreasi kok itu. Ya, inovasi. Tergantung kita. Yang penting substansinya ada. Yang penting jadi menjelaskan punya, bagaimana jalan. Prof Imam, tolong untuk pembimbingnya itu punya roadmap aja. Ini tugas pembimbing ini, tugas dosen. Dan dosen biasanya sudah punya, ya. Apalagi di UMY ada kewajiban untuk hibah itu mesti ada, ya. Jadi khusus untuk mahasiswa, khusus untuk peneliti di pusat studi, Anda siapkan aja proposalnya. Nanti dosen yang akan mengolah sehingga nanti bisa masuk di sistem DRPTM sehingga mudah-mudahan bisa lolos. Mungkin begitu J. Sebelum diakhiri mungkin ada hal yang perlu disampaikan oleh Prof. Bambang. Ya, mungkin pertama adalah karena ini teamwork, hingga harus mulai dari awal. Kalau saya sebagai reviewer dan juga penulis sejak tahun 91, penulis proposal, karena ya waktu itu kalau nggak lolos misalnya di 2024 ini ya ada rasa menyesal kok aku nggak lolos gitu. Ya itu namanya proposal tidak bisa diselesaikan dadakan.
Nah ini teman-teman semuanya itu banyak sekali dadakan. Kalau bisa dipikirkan mulai tema itu sejak awal, Prof. Imam. Artinya yakinkan bahwa ini adalah new title untuk proposal tesis yang notabene adalah tesis yang belum ada, boleh dikatakan baru lah ya, walaupun kita masih meniru yang lain. Kedua, yakinkan bahwa untuk yang dikirim ke dikti itu adalah bagian atau penggalan daripada judul anak bimbingan masing-masing, supaya tidak sama dengan judul tesis nanti seperti itu, supaya keterima kan gitu. Dan yang ketiga, saya yakinkan teman-teman mulai bekerja dari sekarang, karena ini sudah bulan Juli, ya, Agustus, September itu kita kalau bisa ada semacam bank proposal, Prof. Imam. Kalau punya bank proposal itu agak ringan, sewaktu-waktu ada pembukaan, ibaratnya Desember diajukan untuk 2025, kita sudah ready dulu gitu. Nah, kalau bisa ada semacam surat pernyataan, Prof. Imam, yang continue improvement untuk tesis itu adalah kalau misalnya kakak kelasnya sudah wisuda kemudian nggak lulus, ya ada surat pernyataan boleh dilanjutkan oleh adik kelasnya dan sebagainya, supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Tapi artinya kalau diizinkan, karena kadang-kadang nanti itu kalau menurut saya buatkan semacam surat pernyataan bermaterai, diketahui oleh Kaprodi bahwa suatu saat ada gugatan itu kita menang gitu. Artinya tidak kemudian setelah jadi DPR, jadi kepala daerah, jadi lurah, digugat oleh temennya hanya karena masalah tesis judul yang tidak orisinal, itu jadi masalah di kemudian gitu. Menurut saya diwadahi dari sekarang dan disampaikan ini karena wadah kita adalah magister ekonomi, ya kita sustainability untuk keberlanjutan magister ekonomi adalah adik kelas Anda, tentu adik kelasnya bisa ada semacam surat kesepahaman, kesepakatan. Nanti kalau Anda lulus ini dilanjutkan, ini bolehkah kan gitu. Itu kok judul saya dulu, kok aku tidak ada nama saya misalnya. Nah, kalau bisa ya namanya dipakai, tetapi ada yang melanjutkan mahasiswanya. Gitu. Ya, supaya ringan, Prof. Imam. Kalau tidak ada kesinambungan, putus repot nanti gitu. Ya, makasih. Iya, untuk nuwun, Prof. Bang. Mungkin nanti gini aja, skemanya itu mahasiswa magister ekonomi yang sekiranya nanti lulus Desember Januari, kalau tertarik ya ikut hibah, nanti langsung aja mungkin hibahnya hibah fundamental aja ya. Yang penting kita siapkan proposalnya. Jadi tadi kata-kata dari Prof. Bambang Jatmiko tadi, kita siapkan seawal mungkin ya bank proposal. Kita punya banyak proposal, sehingga tinggal kita submit aja, kita sesuaikan formatnya, kemudian dosen untuk pembimbingnya disiapkan dan sebagainya. Untuk mahasiswa yang angkatan kedua mungkin lebih longgar ya, ada kesempatan untuk nanti mengajukan hibah tesis ya. Jadi kita bulan Maret itu kita harapkan ya dari magister ekonomi harus ada, ini target kita itu harus ada yang lolos hibah tesis ya. Untuk pusat studi targetnya harus ada yang lolos ya, minimal hibah fundamental ya, mudah-mudahan. Itu jadi namanya kegiatan harus ada follow up-nya, nggak cuma berhenti sampai di sini. Saya kira demikian ya. Kalau tidak ada yang lain yang ingin ditanyakan, bisa kita akhiri. Ye, monggo. Silakan. Izin bertanya, Prof. Ketika misalnya jadi gini, misalnya ketika kita mahasiswa magister ya, Prof. Nah, terus ketika kita mau mengajukan yang proposal skema tesis, itu berarti topik penelitian kita dengan dosen pembimbing itu harus sama ya berarti? Ya harus sama, Mas, Mbak.
harus sama, dan tadi statusnya sampai dengan laporan itu harus belum wisuda gitu ya Prof ya, belum Ya. yudisium. Belum. Tapi nanti bisa disiasati, misalnya Mbak Nita ngajukan hibah tesis ya, ternyata belum selesai sudah lulus. Nah mungkin nanti membuat surat pernyataan aja, pernyataan bahwa tesis dilanjutkan oleh adik ini kelas. akan dilanjutkan oleh adik kelas saya, namanya ini, nah, saya siapa, gitu ya, sehingga aman nanti. Gitu ya. Makasih, Prof. Gitu ya. Jadi silakan, ini kita buka kesempatan seluas mungkin ya, mas-mas, mbak-mbak ya, semua mahasiswa magister ekonomi untuk mengajukan hibah tesis dan hibah yang lainnya. Ada dua manfaat benefit ya. Pertama secara nominal, jelas tadi nominalnya ada ya. Hibah tesis 25 juta, hibah fundamental bisa sampai 100 juta. Apalagi yang strategis ini, Pak Prof Bambang ini kalau nggak salah sudah pernah dapat di atas 200 juta ini ya. Saya tertinggi itu 500 juta per tahun. Wah itu kan luar biasa. Jadi kita itu diuntungkan ya, kita tuh punya dosen Prof Bambang Jatmiko ini, sekaligus beliau itu reviewer di RPTM dan punya rekam jejak penelitian yang sudah sangat lama, sehingga sangat pengalaman ya, termasuk trik-trik bagaimana kita bisa lolos itu kita sangat diuntungkan. Jadi tolong silakan dimanfaatkan ya sebaik-baiknya ini. Ini yang saya kirim nanti tesis magister, terus fundamental dan terapan, atau hanya tesis dulu Prof Imam? Tesis sama fundamental Prof. Yang terapan enggak? Nah, monggo kalau bisa ya, monggo. Kalau ada boleh. Ya, kalau ada boleh. Oh gitu. Oke, nanti karena saya kirim. pusat studi kita harapkan bisa tembus lah dana-dana itu, biar UMY LRI juga bisa melihat ya kontribusi kita itu. Ya seperti punyanya Mas Hafiz itu bagus sekali itu. Ya, kita ingin niru lah yang sukses-sukses itu. Ya. Jadi gitu ya, Mas Mbak, semangat ya untuk ikut. Mudah-mudahan semuanya bisa sukses, semuanya lolos semua ini. Mudah-mudahan. Bismillah. Baik, saya kira demikian. Ini saya kirim di mana Mas Prof Imam? Di WA saya boleh, atau di email saya boleh. Nanti saya kirimkan ya emailnya. Di WA aja ya. Bisa. Oke. Baik, saya kira demikian ya, Prof Bambang Jatmiko, kami dari Magister Ekonomi dan sekaligus dari Pusat Studi Ekonomi, Bisnis dan Pembangunan mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, pengalamannya, dan mohon ya untuk bisa memberikan waktu, kesempatan kalau kami dari adik-adik mahasiswa mau konsultasi proposal biar bisa tembus seperti apa, nanti mohon bisa ada bimbingan gitu. Dan juga terima kasih adik-adik semuanya, mas-mas, mbak-mbak untuk aktivitasnya. Dan tolong nanti video ini rekamannya bisa di-share ke saya ya. Misalnya ada dosen yang minta rekamannya untuk. Baik, saya kira demikian, Prof Bambang, terima kasih. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majelis, doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Prof Bambang, ruangannya di mana ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Di vokasi. Di E8. E8. Gedung vokasi. Oh, gedung vokasi ya Pak. Okay. Ya, jadi Prof Bambang ini direktur vokasi beliau. Yang di belakang itu ya Pak, dealer itu ya Pak, yang gedung baru ya Pak ya? Ya, gedung baru di belakang Uneres Putra ya. Oh ya. Iya betul ya. Iya betul. Iya betul. Kita mau ke sana nanti. Ada di ruangan kan Pak? Iya, ini aku di ruangan. Ini saya kirim saya kirim Prof Imam ya. Nanti di share aja. Saya akan saya kirim untuk contoh satu yang tak anggap bagus saja ya. Nanti untuk digunakan kayak tadi tesis dan disertasi doktor itu juga bisa untuk pemikiran nanti seperti itu. Ini punyanya orang lain tapi di skip di magister. Ya, tolong jangan disebarkan ke yang lain nanti. Untuk saya sendiri, Prof. Oke, untuk maksudnya
untuk mahasiswa, tapi jangan disampaikan ke mahasiswa keluar gitu. Ini Mahasiswa rahasia ya, ini dokumen rahasia. Tolong nanti kalau Anda dapat jangan disebar-sebarkan. misalnya punya teman dari Magister Ekonomi, punyanya UGM, punyanya Undip atau punyanya UNS, wah aku pinjemin ini nggak usah dipinjamkan yang lain ya. Untuk keep di Magister, karena saya ngambil dari saat aku review itu, Prof Imam. Matur nuwun Prof Bang. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun nggih Pak Bang nggih. Sehat-sehat selalu, sukses. Kita tutup, kita live nggih. Assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam.